aku Yumna Nabila, kalian bisa panggil aku Yumna. Hai, aku Leoni Gracia, kalian bisa panggil aku Leoni. Hai, aku Alrianta Nur Aunila, kalian bisa panggil aku Alrin. Halo, nama aku Maslikatul Umami, biasa dipanggil Lika. Halo, aku Hasna Azahra, kalian bisa panggil aku Hasna. Halo, nama aku Aulia Nur Syifa, biasa dipanggil Aulia. The art of communication is the language of leadership. Leadership dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin mengenai bagaimana cara mereka melaksanakan tanggung jawab mereka, jabatan mereka pegang, dan pencapaian apa yang mereka dapatkan. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Business Communication and Negotiation akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan nama anggota ada Leoni Gracia, saya sendiri Yumna Biladi, Alrin Tanur, ada Aulia Nur Syifa. Nah, komunikasi itu sangat penting bagi para pemimpin. Komunikasi yang baik menciptakan pemahaman untuk mendorong orang lain untuk mengikuti para pemimpin. Without effective communication, a leader is not a leader. Oke, itu aja ya Wak. Meetingnya kali ini, pergi dulu, bye. Kamu mau gak sih? Enggak, aku tiap ibunya yang ngejelasin aku kayak kurang paham gitu maksudnya apa. Iya, aku juga gitu kan. Aneh banget gak sih ibunya? Komunikasi adalah suatu proses transmisi pesan atau makna dari satu orang ke orang lain, baik verbal maupun non-verbal. Aduh, kok dia balas pesanku singkat-singkat gini sih? Apa dia marah ya sama aku? Nah, miskomunikasi tentu bisa terjadi dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, pengirim pesan hendaknya memilih media yang tepat dan pesan yang jelas agar penerima mampu memahaminya dengan baik. Sabar ya. Dalam berkomunikasi, kita tentu memiliki prasangka dan harapan tertentu ketika membuat dan mengirim pesan. Misalnya, singkatan yang sering kita gunakan dalam circle kita belum tentu dapat dipahami oleh mereka yang berada di luar circle kita. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi adalah konteks pesan yang kita kirimkan dan juga media yang kita pilih agar tidak terjadi miskomunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan partisipatif, mampu memotivasi dan berkomunikasi dengan baik, serta memiliki etos positif merupakan kepemimpinan transformasional. Apa yang dilakukan para pemimpin untuk mengetahui bagaimana mereka dipersepsikan? Yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan emosional. Halo Rika, gimana? Ada yang kesulitan nggak? Ini Bu, aku masih nggak ngerti di bagian ini sih. Oh iya, jadi ini caranya kamu save dulu, terus kamu bisa ekspor filenya, terus kamu masukin ke Drive, oke? Oke, makasih ya Bu. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, mereka akan mampu berkomunikasi dengan efektif, berempati dengan orang lain, serta mampu mengatasi masalah dengan baik. Yang kedua, memperoleh feedback dari orang lain. Nah, ini bermanfaat untuk mengungkapkan perbedaan antara bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat kita. Namun, ketika hendak memberikan feedback, wajib diperhatikan bahwa fokus pada kinerja bukan pada karakter pribadi. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Apakah ada yang kurang setuju atau memberi masukan? Ya, Permisi Bu, sebelumnya mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu tadi. Apakah saya boleh memberikan masukan? ya, dipersilakan. Lalu, hal apa saja yang diperlukan untuk membentuk etos positif? Yang pertama, dengan outward manifestation, dengan berpakaian dan berperilaku baik, karismatik, dan juga berpengetahuan luas. Yang kedua adalah inner character, dengan berperilaku jujur, terhormat, adil, dan juga etis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah communication actions, dengan terampil berbicara dan menulis, mendengarkan dengan empati, dan juga kepekaan terhadap perbedaan antar budaya.
transformasional. Ini akan membantu mereka untuk mengembangkan dan mewujudkan etos positif dan kemampuan komunikasi kepemimpinan lainnya, sehingga akan membantu mencapai pada hasil positif bagi diri mereka sendiri, organisasi mereka, dan juga komunitas mereka. Ya Kak, silakan duduk. Jadi gini, ini aku ada data yang masih kurang, coba kamu ke gudang, terus kamu bikin jurnalnya biar datanya bisa lengkap. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Aduh, ini yang dimaksud ibunya jurnal apa ya? Aku tanya ke senior aku aja deh. Kak, aku mau tanya dong. Tadi kan aku dapat tugas dari ibu bos buat ngecek stok barang di gudang, terus disuruh di jurnal. Kira-kira kakak tahu nggak di jurnalnya itu gimana? Ya nggak tahu lah, emang kamu tadi nggak nanya? Enggak. Nah, dari cuplikan adegan tersebut menunjukkan bahwa kurang adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan maupun dari karyawan itu sendiri. Jadi, sebagai pemimpin yang baik, kita harus peka terhadap situasi dan kondisi karyawan kita sebelum kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan, agar pesan tersebut dapat sampai di karyawan dengan baik dan benar dan tidak terjadi miskomunikasi seperti tadi. Nah, dalam komunikasi yang baik, kita harus menentukan beberapa tujuan, dan ada 4 tujuan profesional dari komunikasi. Yang pertama adalah to inform, atau kita bisa mentransfer fakta, data, dan informasi pada seorang yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah to influence or persuade, yaitu kita bisa memotivasi seseorang atau meyakinkan seseorang. Yang ketiga adalah to instruct, jadi kita bisa menggunakan komunikasi untuk memberikan instruksi kepada seseorang terkait suatu proses, prosedur, maupun kebijakan. Dan yang terakhir adalah to engage, yaitu melibatkan seseorang dalam pertukaran ide yang secara kolaboratif. Yang selanjutnya adalah menentukan pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang ingin kita ajak komunikasi. Dalam video tersebut, pemimpin kurang mengetahui atau kurang menjelaskan arti pesan yang ingin disampaikan. Jadi audiens tidak bisa menerima pesan tersebut dengan baik. Jadi selanjutnya setelah kita merumuskan pesan yang ingin kita sampaikan, kita harus mengetahui apakah pesan tersebut akan tersampaikan apabila kita langsung yang memberikan, atau kita memerlukan juru bicara atau komunikator untuk mengkomunikasikan kepada audiens yang ingin kita tuju. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui pesan dan juga komunikatornya, kita perlu menentukan sarana atau saluran yang akan kita gunakan untuk menjangkau audiens yang kita tuju. Bisa menggunakan email, bisa blog, bisa memo, atau harus dalam suatu rapat, atau juga pidato dan yang lain. Pemimpin seharusnya dapat menganalisis audiens yang diajak untuk berkomunikasi. Namun, dalam video cuplikan tadi, sang pemimpin tidak menerapkan 4 pendekatan yang seharusnya dilakukan dalam analisis audiens. Nah, kira-kira apa aja sih 4 pendekatan yang seharusnya dilakukan pemimpin? Yuk kita simak bareng-bareng. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan by expertise. Pemimpin perlu berkomunikasi dengan audiens yang memiliki keahlian dan juga minat yang berbeda-beda. Namun dalam video tadi, sang pemimpin tidak dapat melihat kemampuan dari sang karyawan, sehingga sang karyawan juga tidak dapat menangkap pesan yang diberikan oleh sang pemimpin. Pendekatan kedua yang tidak diterapkan dalam video cuplikan tadi adalah by decision making style. Ketika pemimpin ingin melihat karakteristik dari audiens, pemimpin bisa melihat dari bagaimana cara audiens dalam mengambil keputusan. Namun dalam video tadi, sang pemimpin dan juga sang karyawan sama-sama tidak memperlihatkan karakteristiknya, sehingga komunikasi berjalan dengan tidak lancar. Yang ketiga, pendekatan by medium. Tidak semua media komunikasi audiens itu sama, sehingga pemimpin harus dapat mempertimbangkan media apa yang tepat bagi para audiens, sehingga audiens dapat menerima pesan dari mereka dengan baik. Dari video tadi, sang pemimpin hanya menggunakan media secara lisan. Namun seharusnya pemimpin dapat menggunakan media dengan WhatsApp ataupun yang lainnya, sehingga sang karyawan dapat menerima pesan dengan lebih baik. Pendekatan terakhir yang tidak diterapkan dalam video cuplikan tadi adalah pendekatan by organizational context. Ketika berbicara tentang komunikasi secara profesional, pemimpin dan audiens perlu sama-sama memahami tujuan dari komunikasi yang mereka lakukan. Namun dalam video tadi, komunikasi dari sang pemimpin dan juga respon dari karyawan membuat komunikasi berjalan tidak baik. Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mengatur komunikasi yang dilakukan dengan audiens dengan efektif.
Jadi, strategi yang harus digunakan dalam berkomunikasi dapat dimulai dari menentukan tujuan yang ingin disampaikan, lalu mengolah pesan agar efektif, lalu mengetahui media informasi apa yang akan digunakan, dan yang terakhir mengetahui audiens yang menjadi penerima informasi. Guys, aku mau nanya deh. Kalau kalian dengar kata pemimpin tuh, kira-kira kalian tuh yang terlintas tuh siapa sih? Menurut aku sih Bung Tomo ya. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku dari pahlawan tuh aku Soekarno. Kalau dari aku sih, aku sosok perempuan ya, Najwa Shihab sih menurutku. Para pemimpin biasanya memiliki ciri-ciri tertentu dalam cara mereka berkomunikasi. Yang pertama adalah pembawaan mereka yang percaya diri. Kemudian mereka banyak menggunakan kalimat aktif, kalimat langsung, bahasa yang jelas, lugas, dan juga persuasif. Selain ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, para pemimpin juga biasanya memiliki gaya khas atau style tertentu dalam cara mereka menyampaikan sesuatu. Apa saja sih itu? Menurut aku Bung Tomo itu memiliki gaya yang tegas, penuh ambisi dan membara. Nah, kalau menurut aku, Soekarno itu dia menggunakan dialektika yang diplomatis dan penuh wibawa. Kalau menurut aku, Najwa Shihab itu menggunakan kesan yang santai, lugas, tetapi itu kata-katanya menusuk. Dari sini bisa kita lihat bahwa ketiga sosok pemimpin tersebut memiliki style atau gaya yang sangat berbeda, namun mereka semua tetap bisa menginfluence banyak orang untuk mendukung visi yang ingin mereka sampaikan. Oleh karena itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagai calon pemimpin, penting bagi diri kita untuk menemukan style atau gaya tertentu agar kita bisa menyampaikan hal yang kita inginkan secara lebih baik. Nah, ada tips and trick nih agar diri kita tuh bisa menemukan gaya atau style yang paling sesuai dengan diri kita. Yang pertama adalah be natural atau just be yourself. Yang artinya itu, cobalah gunakan gaya-gaya yang memang mencerminkan cara kita berkomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah coba dengarkan diri kita berbicara lebih banyak. Caranya adalah dengan merekam diri kita, kemudian mendengarkannya lagi. Dan yang terakhir adalah coba minta feedback dari target audiens kita atau dari orang-orang di sekitar kita agar kita bisa mendapatkan saran yang konstruktif. Meski demikian, meskipun kita mencoba gaya yang natural dan sesuai dengan diri kita, kita tetap harus mencoba mengadaptasikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengetahui posisi kita, yaitu kita tahu nih siapa dulu lawan bicara kita. Jika posisi orang tersebut berada di atas kita, maka kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sopan dan juga formal. Namun jika lawan bicara kita adalah orang-orang yang sepantaran dengan kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santai dan juga informal. Kemudian yang kedua adalah tahu di mana kita berbicara. Apakah itu di tempat yang kita bisa bicara secara formal ataupun informal. Yang terakhir adalah kita mengetahui media atau platform tempat kita berbicara. Misalnya nih, kita berbicara melalui email, tentu bahasanya akan lebih formal. Namun jika kita bisa menggunakan WA atau pesan singkat, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai dan juga lebih rileks. Nah, jika telah memiliki gaya bahasa atau style yang sesuai, maka langkah selanjutnya, pemimpin dapat berusaha untuk bisa menggunakan bahasa yang menginfluence atau dapat mempengaruhi orang lain. Kenapa sih pemimpin perlu menggunakan bahasa-bahasa yang menginfluence atau mempengaruhi orang lain? Yuk disimak. Iya, jadi gimana? Oke, jadi ya. Aku setuju. Setuju banget. Nah, kemampuan menginfluence orang lain salah satunya akan berguna ketika kita bernegosiasi. Sepakat, salaman boleh? Oke. Selanjutnya akan berguna juga ketika kita akan membuat kesepakatan dengan orang lain. Aku harus beli ya? Oh iya, benar. Oke, siap. Makasih. Kemampuan ini akan berguna pula ketika kita ingin orang lain membeli barang yang kita jual. Aja pokoknya. Udah. Selain itu, kita juga bisa menggunakannya untuk mempersuasi kenaikan jabatan. Ini aku udah selesai. Coba yang setuju sama pendapatku bisa angkat tangan saya. Nah, ini nih yang paling penting. Kita bisa menggunakannya untuk mencari dukungan atas visi yang sudah kita buat. Nah, agar bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang ringkas, tetapi tidak terlalu ringkas. Artinya, kita harus menghindari penggunaan bahasa yang bertele-tele, tapi perlu diingat juga, kita juga perlu mengurangi penggunaan bahasa yang terlalu singkat dan singkatan-singkatan yang kurang baku, karena akan membuat kesalahpahaman bagi orang yang mendengar atau membaca. Kemudian yang kedua adalah gunakan bahasa yang tegas, lugas, tapi tidak memaksa. Dan yang terakhir adalah bungkus penyampaian yang kita sampaikan dengan cerita-cerita yang menarik yang bisa dikutip dari kehidupan sehari-hari diri kita. Dengan hal tersebut, audiens akan lebih tertarik untuk mendengarkan hal yang ingin kita sampaikan.
Komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media sosial, seperti email. Pada saat ini, media sosial sudah mendominasi sebagian besar komunikasi pada bidang profesional dengan 3 pedoman. Yang pertama yaitu bersikap jujur dan juga rendah hati ketika memasuki room. Yang kedua, mengatakan hal-hal yang bermakna. Dan yang ketiga, tidak menuliskan secara ringkas. Nah, selanjutnya, ketika kita menuliskan email, terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan tata bahasa yang pertama yaitu konstruksi kalimat, kemudian tanda baca, kemudian penyalahgunaan kata ganti, dan terakhir yaitu ejaan atau kesalahan kata. Ketika kita sudah selesai mengetikkan email dan hendak dikirim, sebaiknya jangan terburu-buru untuk menekan tombol send. Kita harus melakukan editing dan juga proofreading. Editing merupakan peninjauan kembali presentasi, dokumen, dan semua komunikasi tertulis lainnya untuk melihat apakah semuanya sudah jelas, ringkas, dan juga benar. Kegiatan proofreading adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengeditan, seperti membaca kembali penulisan komunikasi dengan cermat untuk mengidentifikasi kesalahan dalam penggunaan tata bahasa, ejaan, atau pemformatan. Dapat disimpulkan bahwa pada chapter ini telah memberikan instruksi dalam menciptakan etos positif melalui penggunaan bahasa kepemimpinan. Untuk meyakinkan orang lain, kita perlu berkomunikasi dengan percaya diri dan mencerminkan nada yang tepat dalam semua yang kita tulis ataupun katakan. Kita harus ringkas dan memastikan bahwa bahasa kita jelas, tajam, dan juga bermakna. Kita perlu mengenali kekuatan bahasa untuk mempengaruhi orang lain.